Komisioner KPU Barito Utara Kalimantan Tengah terancam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak menjalankan perintah Bawaslu menggelar pemungutan suara ulang PSU di 2 TPS. Dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bidang Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Hingga saat ini proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Di sisi lain, orang tua FA korban pembunuhan yang melibatkan anak bos klinik kesehatan tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya tidak berjalan dengan semestinya. Dirinya pun kaget jika ada tawar-menawar uang 20 miliar dalam kasus kematian anaknya. Namun begitu, orang tua FA menyebut pernah diberikan santunan oleh pihak pelaku sebagai uang duka cita. Udah perkeluargaan, ya damai lah ibaratnya, udah nggak ada masalah lagi sebenarnya mah. Pihak pelaku sendiri, keluarga pelaku sendiri memberikan santunan atau gimana, Bu? Ya, memberikan santunan. Harapannya seperti apa nih, Bu, ke depannya, Bu? Harapannya ya semoga cepat selesai kasusnya. Ya, selesai. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah.
Ya pemirsa, kami ralat sedikit tadi informasi mengenai buntut dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung yang saat ini tengah menjalani Patsus Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait modus operandi suap penyuap dan kemana uang pemerasan mengalir, sudah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso yang juga mengangkat kasus ini ke publik. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mas David, selamat sore pemirsa. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya yakin Anda lagi dalam perjalanan yang cukup panjang. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Pak Sugeng, ini kan tadi begitu banyak informasi yang mengalir baik dari kuasa hukum, kemudian dari pihak kepolisian dan dari orang yang terduga juga. Sebenarnya kronologisnya bisa dijelaskan nggak seperti apa runutannya kasus ini hingga melibatkan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung? Pertama, Indonesia Police Watch itu juga kan mendapat informasi ya. Tapi kami melakukan pengecekan ke berbagai sumber ya. Pengecekan berbagai sumber. Dari pengecekan berbagai sumber ini, kita berbicara terkait dengan tuduhan pemerasan dulu ya. Tuduhan pemerasan yang diduga dilakukan oleh AKBP B ya. Tuduhan pemerasan. Setelah kami dalami, ya, ini sepertinya bukan pemerasan, ya, lebih tepat suap, ya. Kenapa lebih tepat suap? Karena diduga inisiatifnya itu dari pihak kuasa hukum tersangka AN dan juga EDH, BH, ya, MBH, ya. Yaitu Bayu Hartoyo dan juga Arif Nugroho menggunakan melewati tangan pengacaranya yang pertama yaitu Evelyn Dohar Hutagalung. Nah, dalam hubungan tersebutlah nilai uang 20 miliar, 17,5 miliar, kemudian 14 miliar ya, 5 miliar ya. Ini kan jumlah yang besar ya. Oleh karena itu kami kemudian melakukan penelusuran. Kami mendapat informasi akhirnya ya dari beberapa fakta ya, beberapa informasi. Satu, ternyata AKBP B hanya menerangkan menerima 140 juta ya. Dari 140 juta dari EDH ya, dari EDH. Oke. Dari Evelyn ya, bukan dari Arif. Gitu. Pengacara pertama ya? Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk mengurus penangguhan penahanan, ya, mengurus penangguhan penahanan. Kemudian yang kedua, kami mendapat informasi, info ya, bahwa aliran dana dari tersangka Arif Nugroho itu semuanya melalui tangan saudari Evelyn sebagai kuasa hukumnya. Ada dana yang dikirim ke rekening saudara EDH ini senilai 4,1 dalam 5 kali pengiriman. 4,1 miliar? Ya, yang tunai ya, dari 4 kali pengiriman. Ya, yang sementara ini kami dapatkan. 500, 600, informasinya menggunakan phone bankingnya AN ya. Kemudian 1 miliar melalui istrinya AN dikirim kepada rekeningnya EDH, saya mendengar informasi, dan kemudian 1,5 M melalui orang tua dari AN kepada EDH, kepada rekening EDH. Untuk tujuannya 4,1 ini apa, Pak? Untuk tujuan pengurusan perkara, ya, pengurusan perkara di Jakarta Selatan. Artinya untuk supaya apa? Supaya apa namanya? Lolos dari jeratan pasal atau ya, bagaimana? Betul ya, lolos dari jeratan pasal tersebut ya, karena memang pengacara EDH juga aktif melakukan pembelaan untuk kepentingan AN dan BH gitu, melakukan upaya pendekatan kepada dua orang tua korban. Orang tua korban Firsa yaitu saudara Radiman akhirnya setuju untuk menerima biaya kompensasi kali ya 300 juta, dan orang tuanya Anissa ya
saudara Junaidi mendapat 50 juta yang tidak meninggal itu. Nah, jadi pendekatan itu dilakukan menghasilkan satu permohonan pencabutan perkara oleh kedua orang ini, ya. Kemudian ada surat juga perjanjian antara mereka. Nah, disinilah masalahnya, ya. Masalah muncul ketika pada Mei itu, pada bulan Mei 2024 tercapai sepakat perdamaian, kemudian 2 tersangka ditangguhkan, ya. Perkara tersebut kemudian mandek sampai Agustus 2024. Oleh karena itu Kapolres Jakarta Selatan mendesak supaya perkara tersebut diproses kembali dan AKBP B dipindahkan ke Polda Metro, kemudian dijabat Kasat Serse baru AKBP G, ya, yang saat ini juga di Patsus, ya. Alasannya dipindahkan karena semata-mata ada kasus ini yang mandek ini tadi. Dugaannya seperti itu, ya. Dugaan saya seperti itu. Saya tidak tahu alasan pemindahannya. Tapi kan ada kaitannya itu. Baik. Perkara tersebut mandek, ya. Perkara berjalan oleh AKBP G, tetapi AKBP G juga ternyata terkena godaan juga, ya. Terkena godaan, diduga menerima sejumlah uang juga dari saudara AN gitu melalui perantaranya, ya. EDH. Jadi bukan dari EDH. Beda ini. Beda lagi ya? Bukan. Oke. Beda karena saat itu sepertinya sudah ada pihak ketiga yang lain. Oke. Ya. Nah, baru pada tanggal 21 Januari 2025, saudara AN dan saudara BH ini ditangkap, ya, ditangkap untuk diserahkan kepada jaksa. Sebetulnya mereka di bulan Desember itu sudah diminta untuk datang ke Polres untuk tahap 2, ya, untuk tahap 2 itu penyerahan kepada kejaksaan, tetapi tertunda dari mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 21 Januari. Jadi ada tertunda lagi nih. Ada apa di sana lah? Nah, itu ada apakah berkaitan dengan tindakan saudara AKBP G yang diduga terlena sekarang di Patsus, ya? Apakah dia juga kena pengaruh daripada AN melalui pihak ketiga ini? Jadi sekarang seperti itu, ya. Jadi AKBP G ini kemudian menerima uang juga. Anda mendapat informasi nilainya berapa? Informasinya begitu. Informasinya lebih besar daripada AKBP B, ya, informasinya. Lebih besar lagi. Angkanya belum tahu berapa. Sumber, ya. Belum, tapi lebih besar dari AKBP G, ya. Dari AKBP B, ya. Jadi gitu, ya. setelah kasus ini naik lagi, kemudian uang pun mengalir lagi. Nah, uang ini yang tadinya diserahkan oleh pihak ketiga kepada AKBP G ini asal uangnya ini adalah juga dari AN juga ya, sama? Diduga begitu, ya, karena ini masih kepentingan urusan penanganan perkara terkait AN dan BH. Nah, ya. Itu terimanya berapa, gitu, Pak? Informasi Anda dapat? Yang si AN di atas dapat dari di atasnya jumlah ini, di atas jumlah AKBP B, ya, di atas jumlah bukan, AKBP. maksud saya uang yang dikelola oleh pihak ketiga. Kan karena angkanya bisa berbeda. Kalau tadi kan EDH 4,1 miliar, tapi yang dikasih ke B 140. Oh, ini tidak tahu. Oke, baik. Tidak tahu, ya, besarannya tidak tahu, kepentingannya apa, tetapi kita melihat indikasi adanya dugaan pelanggaran oleh AKBP G karena dia di Patsus juga. Informasinya dia mendapatkan sejumlah uang juga terkait penanganan perkara tersebut, ya. Jadi ini sedih, ya, saya, ya. Polisi 2 kali di Polres nih jatuh. Baik, Pak. Nih Kasat Serse. Ya, Pak Sugeng, lalu apakah Pak AKBP B Bintoro dengan Gogo Galesung ini kemudian mereka memang saling bekerja sama atau memberi informasi sehingga terjadilah hal yang sama
yang dialami oleh Bintoro juga dialami oleh Gogo? Saya tidak tahu ya, tidak tahu. Tetapi sebagai Kasat, mereka punya kewenangan yang besar atas nasib pencari keadilan yang sedang berurusan terkait dengan penegakan hukum di kepolisian Polres Jakarta Selatan. Karena mereka bisa menangkap, menahan, melepaskan orang, kemudian menyerahkan perkara ke pengadilan, kemudian memeriksa, memaksa orang untuk mengikuti perintah. Kewenangannya besar. Nah, kewenangan ini yang kemudian disalahgunakan. Makanya mereka kena proses pemeriksaan dan dipatsus ini. Dipatsus. Jadi kalau dilihat berarti AKBP G ini perannya lebih besar dong ya, Pak, dibanding yang B. Sebetulnya di tangan AKBP G ini, kasus ini sudah berjalan ya. Kasus LP 1179 ya dan 1181 sudah dijalankan atas perintah Kapolres gitu ya. Tapi entah bagaimana dia jatuh kembali ya. Nah, di tengah proses seperti ini ya terbuka ada juga laporan-laporan masuk kepada IPW tentang dugaan penyalahgunaan kewenangan juga, ketidakpuasan masyarakat terkait kinerja dari Polres Jakarta, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Beberapa perkara baik terkait keluhan terkait AKBP B dan juga keluhan terkait AKBP G ini. Barusan saya mendapatkan informasi adanya pengaduan ke Propam Mabes Polri terkait ketidakpuasan masyarakat atas kinerja AKBP G dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oh ya? Yaitu seorang istri yang dituduh melakukan kekerasan terhadap suaminya, ya. Padahal menurut pengadu ya buktinya tidak ada tapi ditetapkan jadi tersangka ya. Katanya istrinya kecil, suaminya besar, saksinya kurang. Nah, dilaporkan ya, tapi kita serahkanlah pada Propam itu ya. Terhadap AKBP B juga ada masuk kepada IPW setelah ini ramai gitu ya. Jadi kami sedang klarifikasi pengaduan-pengaduan tersebut. Baik, Pak Sugeng, kalau kita lihat dari kasus ini kan memang ada 2 orang perwira menengah ini yang terlibat. Tetapi kan mereka bukan berarti berjalan tanpa pengawasan begitu. Seharusnya atasannya juga harusnya bertanggung jawab. Menurut Anda apakah ada keterlibatan mungkin dari Kapolresnya? Begini ya, dalam kaitan kasus terhadap korban Firsa dan Anissa, ini kan kasus mandek dari Mei sampai Agustus. Berjalan justru karena didesak oleh Kapolres kepada B, kenapa kasus ini mandek gitu ya. Jadi AKBP B dipindah ke ke Polda Metro dan diperintahkan jalan gitu ya. Tetapi meleset lagi, terjadi lagi penyalahgunaan wewenang oleh AKBP G. Ya bisa dilihat ya, artinya Kapolres ini tidak melakukan pengawasan yang baik sebagai atasan ya. Tidak melakukan pengawasan melekat. Dan saya dengar informasi Kapolres juga sedang diminta keterangan di Propam Mabes Polri ya. Saya mendengar informasi seperti itu ya. Kapolres juga diminta keterangan. Nah, keterangan apa yang diberikan? Apakah terkait dengan tidak melakukan pengawasan ya atau supervisi kepada anggota atau ada dugaan pelanggaran lain? Ini yang saya belum mendapatkan informasi. Oke, baik. Pak, kalau dari Bapak sendiri singkat saja Pak, apa sanksi yang seharusnya diberikan kepada mereka ini, para terduga mungkin ya, sementara ini dalam hal mereka menyalahgunaan jabatan begitu? Ya ini kalau suap itu biasanya ya, ini PTDH ini ya, pemberhentian tetap nih ya.
Tapi kita serahkan kepada proses Komisi Kode Etik Kepolisian. Tapi saya melihat penyalahgunaan ini sanksinya PTDH. Tapi saya mau soroti juga ya, peran pengacara ini juga brengsek di sini ya. Ini pengacaranya bagaimana Pak? Menurut Bapak mau pengacara EDH ya, saya minta EDH ini kan diproses hukum, karena tapi dia juga sudah dilaporkan oleh pengacara yang baru, Saudara Pahala Manurung, dengan laporan penggelapan, penipuan dan juga TPPU ya. Baik. Di Polda Metro Jaya. Kita harap memang prosesnya bisa berlangsung dengan baik begitu. Iya, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Sugeng sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Selamat sukses dalam perjalanannya dan terima kasih banyak.